ini diambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 1 sampai 16. 1 Korintus pasal 11 ayat 1 sampai 16. Begini firman Tuhan. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Hiasan kepala wanita. Aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tiap-tiap laki-laki berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung, menghina kepalanya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung, menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau melindungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu, perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang bertudung? Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, tetapi di bawah adalah kehormatan perempuan jika ia berambut panjang? Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menarik penudung. Tetapi jika ada yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Amin firman Tuhan. Doa mewakili jemaat. Mari kita satu di dalam doa. Di sepanjang seminggu lamanya Tuhan bersama-sama dengan kami. Terlebih-lebih Tuhan kurang lebih 3 bulan lamanya kami tidak bersekutu di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus di tempat ini, dikarenakan wabah COVID-19 yang telah kami lalui. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Kami seluruh jemaat Tuhan di Jemaat OIKP Jakarta, Tuhan selalu melindungi, Tuhan selalu menjaga, dan bahkan Tuhan menjauhkan kami dari penyakit yang menakutkan ini. Semuanya kami Tuhan di dalam naungan kasih-Mu kami berada. Itu yang kami ucapkan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tidak adalah balasan dari kami, hanya ucapan syukur bagi kami atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan kami telah sampai di rumah-Mu yang kudus ini. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau berikan hati yang siap bagi kami ya Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu.
terlebih-lebih menerima berkat-Mu pada saat ini. Namun sebelumnya ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami sadar, kami tahu banyak hal yang kami lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Baik selama kurang lebih seminggu ini dan bahkan kurang lebih 3 bulan kami tidak datang di rumah-Mu. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan selalu hadir bagi kehidupan kami, karena kami mengikuti protokol kesehatan dan bahkan himbauan dari pemerintah beribadah di rumah kami masing-masing. Kami telah melakukan itu semuanya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kehidupan kami. Dan kalau banyak hal yang kami lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, baik sikap kami, tindakan kami, perkataan kami, baik kepada sesama kami, terlebih-lebih kepadamu ya Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Pada kesempatan ini, layakkan kami menerima berkat-Mu, layakkan kami masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus pada saat ini. Lebih khusus kami teringat kepada saudara-saudara kami, jemaat ONKP Jakarta, khususnya sektor 3 dan beberapa saudara-saudara kami yang tidak bersama-sama dengan kami, mengingat kondisi situasi saat ini ya Tuhan, sehingga kami membagi untuk beribadah di tempat ini. Kami mohon Engkau berkati mereka juga ya Tuhan yang beribadah di rumah dan dimanapun mereka berada. Biarlah juga Tuhan mereka menerima berkat-Mu pada hari ini sama seperti kami yang sampai di tempat ini. Ya Tuhan, inilah hidup kami. Kami memulai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar otoritas Allah selalu ada di tempat ini. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan, mulai P1, P2 dan lebih-lebih hamba-Mu P3 dan bahkan pemain musik, kolekta, pewarta. Engkau berkati mereka semua ya Tuhan. Jadikan mereka sebagai saluran berkat bagi kami pada hari ini, sehingga kami pulang dengan membawa berkat yang berasal dari Tuhan. Ya Bapa, inilah tempat ini, inilah hati kami, inilah pikiran kami, kami taruh di dalam tangan Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kalau ada oknum yang tidak ingin melakukan yang kami lakukan pada saat ini, yang tidak senang untuk ibadah ini, kami tolak dan kami hancurkan di dalam nama Yesus. Tetapi kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami memulai ibadah ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi Allah hadir bagi kita dan persembahan pertama dikukuhkan di tempat yang telah disediakan di depan. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak
tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang terganggar, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dengarkanlah, hai kamu kawanan kecil, Allah menentang orang-orang yang jongkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Jemaat diundang berdiri dan kita memohon pengampunan dosa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan yang tidak menolak orang yang menyusahkan dosa seraya merendahkan diri di hadapan-Mu, kami menyadari bahwa kami tidak selayaknya menghadap hadirat-Mu oleh karena dosa-dosa kami. Kami sering melanggar titah-Mu dan kami sering melawan terhadap Engkau. Iman kami juga lemah dan sering bimbang kepada anak-Mu Yesus Kristus. Kami sering menyusahkan Roh-Mu yang kudus, serta melakukan apa yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Sungguh banyak dosa dan kesalahan kami kepada saudara kami. Kami tidak sungguh-sungguh mengasihi sesama kami. Betapa besar dosa yang telah kami perbuat di hadapan-Mu ya Tuhan, dan tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, dan ampunilah akan segala dosa kami dalam darah anak-Mu Yesus Kristus. Baharulah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar hidup kami menjadi baru di dalam Engkau. Amin. Kita bernyanyi sungguh lembut Tuhan Yesus. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, jika kita mengaku dosa kita. Amin, amin. Persembahan pujian atau kor jemaat tetapi tidak ke depan, jadi berdiri di bangku masing-masing.
Dikit lagi mundur. Ke atas saja. Terima kasih pujian dari jemaat. Dan sekarang kita lanjutkan dan kita bernyanyi Ku Diberi Belas Kasihan. Amin.
Kristen diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah anak Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya serta melakukannya. Haleluya, haleluya." Mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bagi dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan kembali. Mari kita angkat pujian, muliakan Allah Bapa, dan persembahan yang kedua dikumpulkan.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada hari ini sudah lebih hampir 3 bulan yang lalu kita beribadah di tempat ini, dan kita merasakan begitu besar kasih dari Allah Bapa kepada kita. Bahkan di dalam kecemasan pun Tuhan senantiasa memberikan berkat bagi kita. Oleh karena itu, tiba saatnya bagi kita semua untuk memberikan yang terbaik bagi Allah di dalam bentuk perpuluhan kita pada hari ini yang nanti ada di bagian bawah, di bagian bawah. Sebelumnya mari kita mendengarkan firman Tuhan terambil dari surah Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta Allah, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sambil persepuluhan kita bagikan di depan kita, sampaikan di depan, mari kita menyanyi hidup kita yang benar. Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan bila pada saat ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk bersekutu, memuji memuliakan Engkau Bapa di surga. Kami anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan, dalam berbagai pergumulan pribadi dan pas pribadi, tapi kami meyakini Tuhan dan berterima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan dalam keadaan apapun, Tuhan senantiasa memberikan berkat bagi kami.
Bapa di surga, anak-anak kamu yang hadir pada saat ini Tuhan telah memberikan sebagian daripada berkat yang Tuhan berikan kepada kami, baik di dalam korektan pertama, korektan yang kedua, bahkan perpuluhan. Jika dilihat daripada nilainya Tuhan, sungguh tidak apa-apa dibanding dengan berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah persembahan ini Tuhan, agar menjadi berkat dan menjadi buah dalam persekutuan kami, sehingga bisa digunakan untuk pengembangan gereja di tempat ini Tuhan, agar menjadi berkat bagi kami semua. Pakailah kami Tuhan, pakailah seluruh jemaat ini agar menjadi saluran berkat kepada siapapun. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah mengucap syukur. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. 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 Ada sukacita. Amin. Baik, luar biasa anak-anak Tuhan, jemaat gereja OKP sudah biasa mengucap syukur dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, yang menjadi nas khotbah kita pada hari ini diambil dari Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 sampai 31. Mari kita melihat seluruh Alkitab kita, dan tentunya nanti kita akan membaca secara bergantian. Saya membaca ayat yang ke-26. Bapak Ibu Saudara sekalian nanti akan bergantian, dan pada ayat yang ke-31 kita membaca secara bersama. Mari kita memulai membaca firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara-saudara sekalian, maka menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar diciptakannya, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepada manusia tumbuhan yang memiliki seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya bergigi, itulah akan menjadi makanan. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Bersama-sama makan Allah melihat segala yang menjadikannya itu sungguh amat baik, jadilah terang dan jadilah pagi, di mana hari Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, baru saja kami membaca kebenaran firman-Mu ya Allah Bapa. Kami sungguh bersyukur, begitu mulia, begitu agung karya Tuhan, yang tidak ada menjadi ada. Itu semua karena Tuhan mengasihi karya-Mu. Bila pada saat ini Tuhan, kami akan mengerti akan firman-Mu, maka kami berdoa Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami, agar kebenaran firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, menjadi berkat dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan kami bisa melakukan segala sesuatu berdasarkan firman. Allah Bapa di surga, kami berdoa kiranya Tuhan memakai hamba-Mu ini
agar apa yang Tuhan kehendaki dalam firman-Mu, hamba-Mu bisa menyampaikan di dalam kebenaran, agar nanti firman ini menjadi berkat bagi kami, menjadi terang dalam kehidupan kami, sehingga nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Amin. Sekali lagi salam. Salam. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengikuti ibadah ini dengan santai saja, karena kita juga melihat bahwa dalam beberapa bulan ini kita semua di dalam kekhawatiran, kecemasan, tetapi lihatlah kebaikan Tuhan. Jemaat OKP Jakarta diselamatkan. Tidak ada satupun orang yang menderita karena wabah yang melanda dunia ini. Itu artinya bahwa Allah senantiasa melakukan hubungan yang intens kepada jemaat. Jika wabah ini telah membuat jemaat, bahkan seluruh umat di muka bumi ini melakukan suatu kebijakan yang menurut kita sebenarnya, kenapa tidak boleh ada persekutuan? Kenapa gereja ditutup? Tetapi sebenarnya itu juga adalah kebaikan Tuhan, agar kita bisa terhindar dari wabah ini. Oleh karena itu, apapun yang sudah dilakukan kebijakan pemerintah, mari kita bersama-sama untuk mendukung. Bahkan kita bergandeng tangan, karena wabah ini tidak bisa dilakukan untuk dihentikan oleh satu orang atau satu pihak, tapi harus seluruh masyarakat, harus seluruh jemaat ikut bertanggung jawab untuk menghentikan wabah ini. Saya ingat betul tanggal 14 Maret yang lalu, saya juga yang khotbah di tempat ini. Dan kita mulai juga ibadah ini bukan secara kebetulan. Harusnya sebenarnya minggu-minggu atau minggu awal sejak bulan itu, maksudnya Ibu Pendeta. Tapi kemarin dia menyampaikan mungkin terlalu bosan jemaat setiap streaming selalu kelihatan Ibu Pendeta. Saya pikir juga hari ini hanya streaming saja, tapi ternyata kita memang ikut beribadah secara bersama-sama. Oleh karena itu saya merasa bersyukur Tuhan bisa menggunakan saya untuk bisa melayani di tempat ini. Amin. Bapa di sorga, kalau kita membaca tadi di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 31, itu semua Allah, surat Kejadian ini tidak menceritakan mengenai bagaimana Allah menciptakan manusia. Namun demikian, sekali lagi namun demikian, kita pada minggu ini sebenarnya kita juga memasuki minggu Trinitatis. Trinitatis adalah Trinitas yang sering atau kita mengerti Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nanti bisa sebenarnya secara tersirat bahwa Tuhan itu memang berkarya. Allah memang Esa, tetapi bisa dia berkarya dalam 3 pribadi. Kejadian ini menceritakan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Bila mana pada saat mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan bukanlah manusia yang pertama diciptakan. Ini ada bukan kebetulan, tetapi rencana Allah adalah rencana yang sempurna. Pertama Allah menciptakan yaitu terang. Lalu kemudian Allah menciptakan, memisahkan air dengan cakrawala, itulah dibentuk yaitu langit. Lalu kemudian ciptaan Allah yang ketiga, yaitu memisahkan air dengan yang kering, yaitu membentuk daratan, dan air tadi itu dikumpulkan menjadi laut. Itu hari yang ketiga. Jadi hari pertama terang karena seluruhnya tadi gelap gulita, dan Roh Allah melayang-layang di atas kegelapan itu. Lalu Allah menciptakan terang. Lalu kemudian yang hari kedua, dia memisahkan air dengan cakrawala.
cakrawala itu disebut dengan langit. Yang ketiga, Allah memisahkan air dengan daratan. Daratan disebut bumi, dan air yang berkumpul tadi disebut dengan laut. Hal yang keempat, Allah menciptakan seluruh yang ada di langit, yaitu bintang-bintang, sehingga nantinya yang terang itu bisa dibedakan menjadi siang, dan yang malam bisa dikatakan malam, atau yang gelap itu dikatakan malam. Itulah hari yang kelima. Maaf, itu yang hari keempat. Lalu hari kelima Allah menciptakan seluruh binatang yang ada di laut dan seluruh burung-burung yang ada di udara. Itu yang hari kelima. Dan tiba saatnya yang pada hari keenam, Allah menciptakan seluruh binatang yang merayap, binatang-binatang yang ada di bumi. Dan setelah itu barulah Allah menciptakan manusia. Karya yang agung inilah yang akan kita sampaikan dan akan kita mencoba mendengar, merenungkan pada hari ini. Oleh karena itu, pada saat ini saya mengambil tema keagungan Allah atas karyanya. Keagungan Allah atas karyanya. Bagaimana tidak bisa dikatakan agung? Seluruh yang tidak ada bisa ada hanya karena keagungan. Subtemanya manusia ciptaannya yang sempurna. Nanti akan kita melihat satu persatu sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika saya membaca firman ini, saya mencoba mereka sebagai manusia biasa. Kenapa manusia yang terakhir? Katanya itu yang paling mulia. Kenapa yang terakhir? Saya juga berpikir secara nakal. Bagaimana kalau awal yang dalam keadaan gelap itu manusia yang pertama? Tentu tidak mungkin hidup manusia. Bagaimana juga dalam misalnya hari kedua, ketika Allah menciptakan langit, yang nggak mungkin juga manusia tinggal di mana, masa dia mulai yang lain juga. Maka ini adalah rahasia Allah yang sangat sempurna di dalam kehidupan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa pokok pemikiran kita, renungan kita, untuk kita bisa meresap sebagai manusia yang hadir di tengah-tengah dunia ini sekarang. Yaitu yang pertama, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa. Dari mana kita ambil itu? Kejadian 1 ayat 26 dan juga Kejadian 1 ayat 27. Saya mencoba membaca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Allah pada saat itu dia bersepakat. Dan ada kesepakatan Allah dengan siapa? Anda mengatakan dengan berfirman Allah, baiklah kita. Kita di dalam arti itu bukan berarti fisik Allah itu banyak. Allah bersepakat kepada dirinya sendiri, kepada rohnya. Disitulah sudah mulai terlihat bahwa Allah itu memiliki keesaan, tetapi dalam karyanya, dalam dia menyatakan dirinya, ada kenyataan Allah sebagai dari tiga. Itu tadi ketika kita masuk minggu ini adalah minggu Trinitatis. Jadi sebenarnya perikopan ini sangat berhubungan satu dengan yang lain. Kemudian di ayat 2, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Bapak Ibu sekalian, ini sedikit menarik. Firman pada saat ini dia menetapkan, dia mencoba memposisikan manusia itu satu paket.
Satu paket artinya satu kesetaraan, baik laki-laki maupun perempuan. Beda kalau umpamanya nanti kita seperti dalam nas pembimbing tadi, memang diurutkan bagaimana di situ posisi laki-laki dan perempuan. Tetapi dalam Allah menciptakan manusia, Dia menciptakan laki-laki dan perempuan adalah satu paket, sederajat. Ya. Kalau umpamanya kita membaca bagaimana Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Awalnya Adam diciptakan dari debu, lalu ditiupkannya nafas di dalam hidung manusia diciptakan itu. Lalu kemudian Adam dengan kesendiriannya, Allah melihat bahwa tidak baiklah rupanya kalau hanya Adam sendiri. Lalu diciptakannya temannya penolongnya yaitu Hawa. Dari mana? Bukan dari debu lagi, tetapi dari bagian tubuh daripada Adam itu sendiri. Yaitu tujuannya sebagai penolong. Jadi lepas daripada itu, tetapi ayat ini menyatakan kepada kita bahwa diciptakannya laki-laki dan perempuan dalam arti sederajat, satu paket, tidak terpisah. Karena ketika urutan menciptakan seluruh langit dan bumi dan isinya, manusia diciptakan Tuhan juga dalam satu paket. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kenapa sekarang kira-kira apa tujuan Allah mengatakan manusia itu diciptakan segama dan serupa dengan Allah? Ini sebenarnya yang harus disyukuri luar biasa oleh manusia. Allah menciptakan yang lain hanya dengan berfirman dan tidak ada menjadi. Tetapi ketika Allah menciptakan manusia, ada sentuhan Allah sendiri di dalam membentuk manusia, lalu Dia meniupkan nafas kehidupan di dalam hidup manusia yang diciptakan. Rahasia daripada Allah, kenapa manusia itu harus segambar dan serupa? Bukan artinya bahwa Allah ini mempunyai badan, ada daging, ada darah. Tetapi ini sebenarnya hakikatnya adalah Allah memberikan kuasa mandat kepada manusia yang diciptakan. Artinya apa? Manusia ini sebagai wakil Allah di bumi. Makanya kehidupan yang sangat kudus itu sebenarnya ketika awal-awalnya manusia sebelum jatuh dalam dosa, manusia ini sangat suci. Tetapi ada rahasia Allah di balik itu juga. Kenapa Dia meniup sendiri nafasnya? Saya tadi merenungkan dan mudah-mudahan kita setuju. Dia meniupkan nafasnya sendiri di dalam hidup manusia yang diciptakan. Tujuannya apa? Bukan saja karena hubungan rohani, tetapi manusia ini tidak boleh terputus dengan Tuhan Allah yang menciptakan. Makanya walaupun berkali-kali manusia ini jatuh ke dalam dosa, Allah Maha Pencipta, Allah yang agung, tidak membiarkan ciptaannya yang luar biasa ini benar-benar jatuh dan berpisah dengan kasih. Adam yang pertama jatuh bersama dengan Hawa. Lalu beberapa nabi-nabi utusan Tuhan untuk memulihkan hubungan itu. Kemudian ketika kondisi kejatuhan manusia semakin jatuh di dalam dosa, maka dirinya sendiri yang datang ke dunia melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Itu tadi yang pertama, menjadi gambar dan rupa Allah. Yang kedua adalah diberkati dan diberi kuasa. Itu diambil dari Kejadian 1 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang melayang di bumi. Ini sangat luar biasa, ciptaan Allah yang sangat mulia.
ketika gambar manusia itu tadi, rupa manusia itu tadi sama dengan Allah, lalu Allah sendiri juga memberkatinya lagi, yaitu supaya kita beranak cucu dan memenuhi bumi. Sebenarnya ini tidak semata-mata supaya manusia ini, katakanlah ya, mungkin seperti saudara kita yang lain, bisa beristri banyak supaya semua penuh. Tidak seperti itu sebenarnya konsep Tuhan. Tetapi konsep Tuhan semata-mata adalah bahwa manusia memiliki tanggung jawab agar bisa menjaga dan mempertahankan kelangsungan kehidupan yang telah diberikan Tuhan. Kan tidak mungkin kalau hanya ada saja yang diciptakan lalu putus. Ya nggak mungkin ada kehidupan. Makanya Allah berfirman, berbanyaklah engkau, penuhilah dunia ini, bumi ini. Sebenarnya itu juga dibalik itu bahwa ada suatu harapan bagi manusia bahwa Allah tetap menyertai kehidupan manusia itu. Di situ ada suatu kekuatan, ada dorongan dari Allah agar manusia itu senantiasa bisa melangsungkan kehidupannya. Lalu tadi dikatakan diberikan kuasa. Bagaimana orang yang diberikan kuasa? Tentu kuasa itu bisa melakukan sesuatu, tapi dalam konteks yang bertanggung jawab. Kita ambil contoh. Misalnya saya memberikan kuasa kepada Pak Ahmad Tegak. Artinya Pak Ahmad Tegak mewakili saya untuk melakukan sesuatu sesuai yang ada dalam kuasa tersebut. Nah, inilah kemuliaan ciptaan Tuhan kepada manusia khusus. Bagaimana implementasi kuasa yang diterima oleh manusia? Bukan berarti manusia itu semena-mena untuk melakukan keinginan dia, tetapi sebenarnya terkandung di situ adalah tanggung jawab manusia untuk memelihara kehidupan ini yang telah diciptakan oleh Allah sendiri. Bagi kita semua yang pada saat ini juga dalam menjalankan kehidupan kita memiliki kuasa dan sekaligus memiliki tanggung jawab kita sebagai ciptaan Allah untuk melakukan apapun kegiatan kita, tentu seturut dengan firman Allah. Bapa di surga yang telah menciptakan kita, Dia memiliki konsep yang jelas sebenarnya. Ya, tadi menciptakan manusia dengan rupanya, lalu Dia memberkati, kemudian Dia memberikan kuasa. Kekuasaan yang telah kita terima pun, tadi saya katakan bahwa manusia harus memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelangsungan kehidupan. Yang berikutnya adalah hanya menjaga, tetapi memelihara. Istilah memelihara di sini adalah keikutsertaan kita untuk mewujudkan kelangsungan kehidupan itu dengan tetap menjaga dan tetap melakukan kewajiban kita sesuai dengan firman Tuhan. Artinya apa? Seluruh kegiatan kehidupan kita ini harus satu-satunya jalan melalui firman Tuhan. Yang ketiga, Allah memberikan kebutuhan atau disediakan kebutuhan. Kita bisa melihat dari Kejadian ayat 1 sampai Kejadian pasal 1 ayat 29 demikian firman Tuhan. Saya membaca. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pepohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makanan. Kalau yang lain, ciptaan yang lain, dia tidak menyediakan apa-apa. Tapi Allah menyediakan kebutuhan manusia. Makanya kita harus bersyukur. Ketika kita diciptakan saja, Allah sudah menyediakan segalanya. Bahkan
Maka ketika manusia pertama sendiri pun, Allah menyediakan tempat di Taman Eden yang semuanya telah tersedia. Ini keagungan, kemuliaan ciptaan Allah kepada kita manusia. Kejadian ini, artinya peristiwa ini, bukan hanya pada masa Adam, kepada kita semua pada saat ini. Mari kita meresap, mari kita merenungkan. Begitu besar anugerah Allah kepada kita, begitu besar berkat-berkat Allah kepada kita. Oleh karena itu kehidupan ini harus tetap berjalan, harus tetap berlangsung sebagaimana tujuan Allah kepada kita. Tapi di balik itu semua, saya membaca tadi, saya mencoba merenungkan, kenapa manusia ketika Allah menciptakan binatang, diciptakan sendiri begitu saja. Tetapi ketika manusia diciptakan, nafas kehidupan Allah sendiri ditiupkan di dalam kehidupan manusia. Artinya apa? Allah tidak mau ciptaan yang agung ini menjadi mati. Kita ini memiliki kehidupan yang datangnya daripada Allah. Makanya Allah sendiri sangat kecewa ketika manusia jatuh di dalam dosa. Saya mengambil contoh. Ketika kita menciptakan sesuatu, tentu ciptaan yang kita buat ini, walaupun sederhana, tentu kita menjaga supaya yang kita buat ini bermanfaat. Kan tidak mungkin Allah sendiri menciptakan manusia kalau tidak ada manfaat. Oleh karena itu, nafas kehidupan yang saat ini juga setiap kita memiliki nafas kehidupan yang hidup oleh Allah sendiri. Mari kita menjaga kehidupan yang telah diberikan Allah kepada kita. Allah sendiri juga memberikan kebebasan bagi kita. Apakah kita mampu untuk menjaga kehidupan yang telah diberikan oleh Tuhan? Nafas Allah sendiri, kehidupan kita ini, apakah kita mampu untuk menjaga? Apakah mampu kita untuk tetap suci di hadapan Allah? Ini tergantung kepada kita semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebenarnya ada keinginan saya untuk berkhotbah sampai 4 jam sebenarnya. Karena saya termasuk juga orang yang senang berbicara. Tapi oleh karena itu juga tidak ada salahnya kalau umpamanya sebelum kita akhiri ini, kita tuh ketika kita merenungkan tadi ayat-ayat firman Tuhan yang begitu indah, yang menjadi pegangan kehidupan kita, kekuatan kita. Manusia diciptakan Allah dengan tujuan yang sangat jelas, yaitu agar terus terbangun hubungan komunikasi dengan Allah. Kenapa? Karena kehidupan kita sebagai manusia harus bagi Tuhan. Sekali lagi, harus bagi Tuhan, sebab segala sesuatunya dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Kehidupan ini katanya kesempatan. Kehidupan ini adalah kemuliaan. Oleh karena itu, kita pada saat ini tentu harus mempersembahkan diri ini untuk kemuliaan Bapa. Maka saya minta kepada pengiring musik untuk kita bisa bernyanyi dulu, hidup ini adalah kesempatan.
amat indah. Ya. Ada tadi di ayat firman Tuhan. Ketika Allah menciptakan yang lain, hanya Allah mengatakan itu telah baik. Tetapi ketika semuanya diciptakan, Allah berfirman, katanya apa? Sungguh amat baik. Oleh karena itu, sehingga melalui kerja karya Allah ini sangat jelas begitu besarnya keagungan daripada Allah. Mari kita tetap menyadari serta selalu berkomitmen dalam seluruh kehidupan kita untuk tetap berpasrah kepada Tuhan, untuk tetap berpegang kepada Tuhan, dan untuk tetap memuliakan Allah yang ada di surga. Bapak di surga sangat luar biasa. Bapak Ibu sekalian, tidak ada kata lain di tempat ini adalah dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Amin. Menjadi ayat hafalan pada saat ini terambil dari Kejadian 1 pasal 28. Saya membacakan, saya mengharap Bapak Ibu bisa mendengar dan merenungkan. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jemaat diundang berdiri, mari kita bernyanyi, Aku milikmu Yesus Tuhanku. Tuhan telah memberikan kesempatan bagi kami untuk bersekutu, untuk berdoa memuliakan Engkau. Selama 3 bulan lamanya Tuhan, jemaat ONKP di Jakarta di mana beberapa jemaat di muka bumi tidak bisa bersekutu di tempat yang suci. Mereka lari ke Tuhan, kami lagi kami berterima kasih karena kasih Tuhan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan. Bapa di sorga, kami juga mengucap syukur atas berkat anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami pribadi. Walaupun di dalam kehidupan kami ini banyak kesalahan dosa yang kami perbuat pribadi. Oleh karena itu Tuhan, dengan segala kerendahan kami mohon Tuhan, pulihkanlah kehidupan kami, pulihkanlah Roh yang kudus akan menjadi penolong dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan ini menjadi bagian kemuliaan Bapa di surga. Tolong kami Tuhan, segala apa yang kami lakukan, pekerjaan yang jemaat-Mu, anak-anaknya Tuhan telah berikan. Kami mohon Tuhan memberkati seluruh pekerjaan anak-anak Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan kepada anak-anak kami atau yang masih sekolah, mahasiswa atau masih. Berkatilah mereka Tuhan, berikanlah kebenaran
perkuliahan di dalam sekolah, mereka bisa mengenakan dengan baik karena Tuhan menyertai mereka. Kami juga berdoa pada saat ini ada anak-anak yang tidak bisa mengucap syukur berterima kasih kepada kami berdoa Tuhan memberkati mereka, Tuhan senantiasa menyertai kehidupan mereka sehingga anak-anak kami Tuhan bisa kelak menjadi anak-anak yang percaya dan melakukan kehendak Bapa di surga. Pada saat ini juga ada beberapa jemaat yang tidak hadir di tempat ini, lebih khusus dari sektor 3, di mana kami telah sempatkan Tuhan untuk bergantian beribadah di tempat ini sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjaga kerumunan daripada orang-orang. Bapa di surga, kami berdoa kepada jemaat yang tidak sempat hadir pada saat ini. Tangan-Mu yang suci Tuhan bisa mencapai mereka. Jangan mereka Tuhan agar kami tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan. Demikian juga kami berdoa Tuhan kepada beberapa jemaat yang mengalami sakit dari berbagai penyakit. Kami mohon Tuhan, Engkau bisa mengangkat segala penyakit dari tubuh jemaat ini. Mereka bisa kuat karena Tuhan memberikan obat yang luar biasa. Karena Tuhan yang menjadi pegangan kehidupan mereka. Bapa di surga, banyak yang kami mau sampaikan kepada-Mu. Banyak keinginan kami yang dapat kami sampaikan. Demikian juga berguna. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan menjawab itu dalam satu perkataan. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan berpisah di tempat ini. Kami senantiasa menyerahkan kehidupan kami ini di dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan kehidupan ini di dalam kuasa Tuhan. Lindungilah kami Tuhan dari daripada ini. Pakailah kami Tuhan agar menjadi pelayan yang baik. Bapa di surga, kami berdoa pada seluruh pimpinan gereja kami, termasuk besok dan bahkan majelis di tempat ini. Pakailah kami Tuhan menjadi pelayan-pelayan karena kami kehidupan kami merupakan kesempatan untuk melakukan yang baik bagi kita. Oleh karena itu Tuhan, kami alaskan doa karena Engkau yang sangat baik, Engkau yang sangat baik. Sebagaimana kami telah mengajarkan kami berdoa, kita bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan
Amin. Yahoo.